Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Hairni Sorofianti dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan materi SKI tentang perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama itu adalah situasi dan kondisi sebelum kedatangan Islam. Sebelum kedatangan Islam pada abad 15 dan 16 di wilayah Nusantara terjadi perubahan sosial yang luar biasa. Perubahan sosial itu terjadi disebabkan oleh persebaran agama Islam beserta sistem politiknya yang ditandai dengan adanya perubahan keyakinan keagamaan dari masa kejayaan Hindu-Buddha ke masa perkembangan agama Islam. Perubahan-perubahan tersebut dilatar belakangi beberapa faktor, diantaranya itu adalah yang pertama adalah letak geografis. Indonesia berada di daerah khatulistiwa yang beriklim tropis dan bercurah hujan tinggi. Keberadaan dua musim ini memberikan pengaruh yang kompleks pada berbagai aspek kehidupan penduduk. Pertanian, pelayaran, dan perdagangan erat hubungannya dengan musim. Sebagai wilayah kepulauan dengan posisi sebagai penghubung jalur perdagangan antara Asia, terutama Cina dan India, menjadikan wilayah ini sebagai wilayah yang strategis dalam jalur perdagangan antar bangsa. Yang kedua adalah keyakinan. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Indonesia sudah menganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda dalam kehidupannya. Agama yang berkembang pada saat itu adalah agama Hindu-Buddha. Yang ketiga adalah politik dan pemerintahan. Bukti-bukti tentang politik dan pemerintahan pada masa kerajaan dengan menggunakan data-data yang telah didapatkan dari prasasti, maka dapat dikemukakan bahwa bangsa Indonesia telah mengenal sistem politik dan pemerintahan jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia. Yang keempat adalah perekonomian dan perindustrian. Sisi lain perekonomian adalah pertanian yang merupakan tulang punggung perekonomian sebagian besar pemerintah yang berada di wilayah Nusantara. Hasil pertanian persawahan menjalin stabilitas dan persediaan makanan secara teratur. Sebagai perimbangan kehidupan perekonomian yang semakin maju, maka di bidang industri juga terpacu untuk berkembang. Yang kelima adalah seni dan sastra. Pada saat itu, bentuk-bentuk seni yang telah berkembang yaitu seni musik, seni tari, wayang, dan tari topeng. Bentuk-bentuk seni tersebut secara tak langsung sebagian besar terdokumentasikan pada pahatan-pahatan relief di candi-candi yang tersebar di berbagai tempat. Yang kedua adalah jalur masuk Islam di Indonesia. Penyebaran Islam di Indonesia pada umumnya berlangsung melalui dua proses. Yang pertama adalah penduduk pribumi berhubungan dengan agama Islam. Yang kedua adalah orang-orang asing Asia seperti Arab, India, Cina yang telah beragama Islam dan bertempat tinggal secara permanen di suatu wilayah Indonesia dan melakukan perkawinan. Dan ada pun 4 teori tentang Islamisasi awal di Indonesia, yaitu yang pertama adalah teori India atau Gujarat. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Yang kedua adalah teori Persia. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13, ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, adanya beberapa kesamaan tradisi Indonesia yang dengan Persia yang dianggap sebagai salah satu penguat. Yang ketiga adalah teori Cina. Menurut teori ini, orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia berdasarkan pada sumber luar negeri maupun lokal. Dan yang terakhir adalah teori Mekah. Dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalif. Yang ketiga adalah strategi dakwah di Indonesia. Yang pertama itu adalah perdagangan. Strategi melalui media perdagangan merupakan awal proses Islamisasi di Indonesia pada abad ke-7. Perdagangan menjadi cara pertama dakwah Islam di Indonesia. Cara ini banyak dilakukan oleh para pedagang muslim dari Arab, Gujarat, dan Persia pada awal kedatangan mereka. Yang kedua adalah perkawinan. Para pedagang muslim yang juga para mubalik menikahi permaisuri atau putri raja dan kaum bangsawan. Hal ini memudahkan tersebarnya agama Islam di kalangan kerajaan. Yang ketiga adalah pendidikan. Cara ini banyak dilakukan oleh mubalik, khususnya para wali songo yang mendakwahkan Islam dengan memanfaatkan tempat menuntut ilmu para biksu agama Hindu dan Buddha yang disebut dengan mandala. Lalu kemudian mandala itu diubah menjadi pesantren untuk mendidik para santri.
Yang keempat adalah tasawuf. Dalam tasawuf, ajaran Islam sangat mengedepankan toleransi dengan budaya setempat. Hal ini dapat diketahui dari banyak acara bangunan penanggalan bahasa dan kesenian budaya lokal yang bercorak Islam. Dan yang terakhir adalah kesenian. Melalui kesenian yang ditonton, masyarakat mengenal dan menerima Islam dengan baik tanpa paksaan. Hal ini dilakukan oleh Wali Songo dan para mubalik untuk menyebarkan agama Islam dengan menyisipkan dakwah dan nilai Islam dalam pertunjukan kesenian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.